Oke, kita mau ngapain? Mau spill sesuatu. Spill sesuatu. Kita mau bedah buku. Bedah buku apa tuh kira-kira judulnya? Bukunya judulnya Ekspedisi Warung Kopi. Ekspedisi Warung Kopi, tapi bukan kopi. Kopi apa tuh? Kopi lope. Oke, jadi di sini kita mau bedah buku, bahas habis tuntas sama tim redaksi dan tim promosinya. Bener banget. Ada siapa aja nih? Ada Kakak Fenty, Kakak Dia, Kakak Vira, Kakak Via, Kakak For, aku, dan aku. Widi. Oke, jadi buat kamu yang belum tahu ceritanya kayak gimana tapi penasaran banget. tonton ini sampai habis. Tonton sampai habis. Hai, jadi kita udah bareng balik lagi. Tim bedah buku nih sekarang nih. Ada Kakak Fenty, ada Romansius, ada Kakak Via, ya editornya cerita Ekspedisi Warung Kopi. Kakak Vira, Ya, halo. Editornya Romansius, ada Kakak Dia juga. Kakak For, dan aku. Widi. Oke, kita langsung tanya aja kali ya sama ibu editornya. Baiklah, silakan dipersiapkan mentalnya untuk kita tanya-tanya. Bener banget. Ekspedisi Warung Kopi, penulisnya siapa? Jadi Ekspedisi Warung Kopi itu ditulis sama autor kesayangan kita, Pai Bian. Hai, I know you watching this video. Ya, Sambil minum nggak apa-apa ya? iya. Kan ngomongin warung kopi. tamunya. Jadi saya namanya. Gimana ini dapat ceritanya itu pertama kali tuh gimana tuh? Gimana bisa dapat ceritanya tuh? Ketawa. Pertama kali sebenarnya yang dapetin PWK ini itu Vira. Oh, iya sesama editor Romansius. Terus akhirnya kita tarik si Pai, terus diserahin ke aku. Oke. Ceritain dong ini, ceritanya gimana sih? Keseruannya gitu loh. Aku tahu sedikit ceritanya tuh kayak apa sih? Ajaib gitu gak sih dia Ajaib, pindah-pindah? ya. Nah, itu coba ajaibnya tuh gimana, tolong. Fantasi banget deh ini bukunya. Jadi diceritainnya tuh dari Om Diat. Si Om Diat ini punya warung kopi. Om dia tuh siapa? Om Diat itu tokoh utama di mereka. Om. Iya. Udah punya keluarga. Kenapa dipanggil Om Diat? Kenapa pakai Om? Kenapa nggak Mas Diat dulu? Iya, Mas Diat. Mas Diat iya. ya sih. Mas kopi barista. Kenapa pakai Om? Iya. Karena umurnya sudah 27. Oh, 27. 27 masih muda, Masih muda. bisa dipanggil Mas. Iya, masih muda banget. Iya kan selera lu nggak sih? Seleranya mas. Terus Terus dia ini punya warung kopi, punya 2 karyawan, namanya si Rian sama Asti. Jadi si Rian ini dia belajar motor kan. Tiba-tiba dia nabrak itu pintu warung kopinya. Oh, dia belajar motor di depan warung kopinya. Apa gimana sih? Jadi sehari sebelumnya tuh dia belajar motor dan udah bisa tuh kata Enggak. dia. Tunggu, sehari Sehari sebelum apa? Sebelum ketabrakan itu. Oh, dia belajar motor. Oh, Ah. sehari sebelum ketabrak dia belajar motor, besokannya dia bawa ke warung kopi. Gitu gak sih? Iya, dia terus dia nabrak itu pintunya. Sirian ini. Iya. Karena dia belum ahli-ahli banget kali bawa motor Ah, itu. dia bilangnya sih udah lancar, padahal mah nabrak-nabrak juga. Sirian. Terus? Gue tahu nih karakter dia ini bakal gimana. Oke. Terus akhirnya dia nabrak, pintunya diganti sama Om Diat. Oh, rusak lah pintunya. Pintu si kafe ini kan. Iya, Tapi dia nggak dipecat kan? hampir kayaknya. Lalu udah pecat tuh orang anjir. Nabrak pintu. Terus Om Diat nyari pintu nih, nyari toko kayu buat beli pintu. Akhirnya dia nemu nih satu toko yang jual pintu. Tapi tokonya itu tuh kayak asing gitu loh. Asingnya gimana? Kayak aneh aja gitu. Kayunya lengkap banget. Terus Loh? nggak ada orangnya kan. Kalau nggak lengkap bukan toko kayu dong. Gimana? Iya sih benar juga. Pokoknya asing banget dah, dia belum pernah ngeliat toko itu. Akhirnya dia datengin tuh toko itu. Pas dia samperin ada nenek-nenek. Heeh. Yang jual nenek-nenek. Iya, Iya. yang jual nenek-nenek. Hebat kan tuh tukang kayu Iya. jual nenek-nenek. Emang kenapa sih dia? Ya aneh aja gitu Kak. Iya. Yang nyerutin gitu. Iya, gitu kan. Seriusan? Enggak. Oh iya. Canda. Terus
akhirnya si Diat beli pintu dari toko itu. Udah dibeli, dia disuruh tulis nama sama si neneknya. Terus nama di pintunya? Di sebuah buku gitu. Daftar gitu ya? Dia pikir itu buat diskon ya. Kalau nggak salah itu kan si Diatnya minta harga kan, harga turun. Iya, minta harga. Nawar. Boleh nggak harga diturunin? Terus kata neneknya, boleh lah, tapi kamu harus isi dulu. Iya, isi nama di buku itu. Akhirnya dia tulis aja tuh, dia pikir emang buat diskon kan. Akhirnya ternyata pas dia pasang, keesokannya tuh warung kopinya pindah. Enggak. Ayo. Jadi gini. Lengkap ya. Saya Jadi gini, dia pintunya rusak gara-gara si Rian. Pokoknya rusak tuh, jadi dibawa ke langganan toko pintu yang suka dia itu, kok tutup gitu. Terus dia nyari-nyari lagi nih. Awalnya kan di daerah situ dia tuh taunya cuma ada satu toko pintu kan, terus tiba-tiba ada toko itu nih, dia nggak tahu siapa, tapi karena tiba-tiba daripada warung yang kusayang nggak ada pintu, jadi dia kesana. Yang kusayang itu nama kafenya. Dia kesana, ya daripada kosong melompong nanti ada maling kan ya, jadi dia masuk ke sono. Ya udah beli, tadinya tuh cuman kayu-kayu doang katanya, terus tiba-tiba pas si nenek itu nyari apa, kamu lihat kamu lihat toko ini, kata si nenek gitu kan. Terus emang kenapa kan? Nah dia don't care, dia nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Terus kata dia cuma kayak, apaan sih nenek gitu doang. Terus habis itu tadinya cuma kayu-kayu doang, pas dia sebutin ternyata langsung ada tuh kan pintu yang Dicari persis banget pintunya sama kafe yang aku sayang. Kak, jadi pintu yang sebelumnya tuh ada di situ gitu, mirip. Dia sebutin maksudnya, saya mau pintu yang kayak gini. Total langsung ada. Tiba-tiba langsung ada, kayak tadinya nggak ada di situ tuh pintu, tiba-tiba ada tuh pintu di situ. Kayak semacam sihir gitu. Iya, terus habis itu. Tunggu, berarti dia shock dong tiba-tiba ada. Apa dia kayaknya emang gue nggak deh tadi gitu ya? Dia juga bilang kayaknya tak ada mungkin tadi, tapi dia nggak lihat. Oke. Dia berusaha berpikir jernih aja gitu ya. Astagfirullah gitu. Iya. Terus habis itu udah tuh neneknya kan aneh ya, dia minta diskon, terus dia cuma disuruh nulis, dia boleh dapat diskon tapi dia cuma boleh dengan syarat dia nulis nama dia gitu, kayak buku tamu gitu. Terus dia bilang, lah enak nih nulis doang dapat diskon. Nulis lah dia gitu. Terus habis itu dia yang bikin aneh adalah nenek-nenek ini tuh aneh banget kan, dia tuh senyum mulu ya, nyinyir terus. Terus terus dia langsung serem nggak? Creepy nggak sih gue? Nggak tahu ya, saya nggak pernah ketemu nenek-neneknya gitu kan. Jangan. Ya, terus habis itu tahu aja apa-apa kalau ketemu. Terus habis itu neneknya tuh ngucapin kata-kata aneh. Apa kalau nggak salah dia kata-katanya kata-katanya apa yang disebutin neneknya tuh, yang pas dia mau bawa pulang pintunya, Selamat berjalan-jalan. Nah, itu. Kayak udah ngahin gitu nggak sih? Iya. Terus gue bingung, selamat berjalan-jalan nih maksudnya apa gitu. Pas pertama kali baca, gue suruh berjalan-jalan gara-gara pintu ini tuh kenapa gitu. Nah Terus kata si Om Diat ini, udah dia kayak udahlah emang aneh nih nenek. Yang penting gitu diskon lah ya. Yang penting dia pulang bawa pintunya yang kusayang itu kan. Udah dipasang sama si Asti, udah dipasang sama Rian gitu. Kan Rian kan emang nginep kan. Ini sempat baca cuplikannya yang ini tangannya Om Diat berdarah. Kenapa? Itu. Jadi pintunya itu kan terlihat berat ya. Terus dia coba, papa kok enteng, kata dia gitu, kok enteng banget nih pintu gitu. Tapi pas nyampe kafe, ternyata tangan dia udah berdarah. Terus badannya pegel-pegel, kesannya dia kayak bawa pintunya tuh berat banget gitu. Karena itu. Iya, jadi ajaib, aneh itu ada di situ semua. Gitu. Kayak mistik, aduh. Terus Tapi asik terus. tapi ini ada serem-seremnya nggak sih? Nggak ada. Nggak Ada, cuman bikin bingung aja ya. Ada Kenapa hal semua ini janggal terjadi yang gitu. misterius. Tapi ini komedi kan? Komedi misteri lah ya pokoknya ya. Tapi serem ya, Wak. Saya boleh lanjutin lagi? Terus habis itu
Terus habis itu si Rian ini nih pulang. Enggak, Rian tuh emang nginep di kafe. Rian sama Asti. Enggak, Rian dulu dong. Rian emang udah pasti. Terus tiba-tiba pas banget sih malam itu si Asti juga mau nginep. Pas banget. Si Asti ini yang karyawan satunya kan? Nginep dah tuh bertiga. Terus udah bangun pagi ya seperti biasa, mau buka toko segala macem. Nah yang buka toko kan selalu si diet itu kan, si Om itu kan. Pas dibuka, Udah Apa tuh? Kenapa? Ada apa ini? kayak misalnya kita nih ya ada di rumahnya depannya Monas gitu ya, kelihatan nih wah Monas gitu. Terus tiba-tiba pas dibuka Bromo gitu. Iya kan? Iya dia tiba-tiba iya kayak pas dibuka nah. Terus dia tutup lagi, pas buka lagi tetap sama. Oh my god. Itu udah nyampe di Bromo? Enggak dong, ceritanya. Ibaratnya dia bingung. Hah, ini di mana segala macem. Terus pas udah kelar si Rian lihat, Asti lihat juga mereka ketakutan, kaget kan. Ditutup diem dulu terus dibuka tetap di tempat yang sama. Tempat beda lah pokoknya ya. Sampai si Om dia nyuruh si Asti istighfar sampai 1000 kali. 1000 kali. Ya, katanya biar doanya dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tuh Asti. Emang Asti doa apa? Istighfar gitu doang. Istighfar 1000 kali. Gitu. Terus Gitu. Dan yang bikin kaget adalah dia di tempat yang dia nggak tahu itu di mana, tapi orang-orang di sekitarnya tuh tahu dia tuh siapa. Bingung dong. Warung kopinya Dia lagi bengong ngeliatin warung kopi ini bener gak ya warung dia gitu kan? Apa gue diculik apa gimana nih gitu? Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil dia kenapa bengong aja gitu? Iya, ibu kenal saya lah. Iya kan kamu udah seminggu jualan kopi di sini gitu. Tapi dia baru tuh ya, baru sehari. Iya baru sehari tuh. Bikin pusing juga itu. seru banget gimana bisa tahu gitu loh orang-orangnya. I don't know. Pokoknya tiba-tiba dia orang di situ tuh kayak udah merasa si Diet udah seminggu di situ. Iya. Setiap ganti tempat sudah seminggu. Dan anehnya kan dia tidur di tanggal 17. Dia tidur ya? Nginep itu. Pas 17. pagi itu tetap tanggal 17. Anjir. Jadi dia nggak besoknya merinding. gitu loh, nggak dibuka Merinding. pas besoknya 18 tuh nggak kayak gitu. Lah terus pas dia pindah-pindah gitu tetap di tanggal yang sama apa berubah lagi? Tergantung dari misinya. Kalau dia berhasil nyelesain misinya, Misi? itu dia Besoknya. besokan. Misinya kayak gimana tuh? Contoh misinya lah. Enggak, kenapa dia kena misi? Oh iya benar. Dan dia tahu dari mana kalau dia punya misi. Nah itu dia tuh pas buka buku besar itu ada tabel misi gitu. Buku besar di mana? Buku besar tuh Jadi apa? Sabar nih kayak buku besarnya itu sebenarnya isinya kayak catatan-catatan harga, Iya. catatan-catatan kayak Buku besar yang yang ada Asti di kafe. mungkin Asti lagi lihat atau gimana kata Kayak udah rekapan deh gitu ya? Iya Iya, kayak udah deh rekapan. dibuka aja deh warungnya deh gitu. Tiba-tiba soalnya ada kayak bapak-bapak pesan kopi. Gitu-gitu biasa, kopi hitam gitu-gitu. Ya kayak segala macam. sewajarnya kafe buka aja gitu Iya, ya. anak kecil nongkrong rame-rame, mesennya macem-macem. anak kecil. Ih beli apa aja? Sebelah. Beli seblak. Allah. Padahal sebelumnya mereka nggak pernah jualan. Tapi pas dipesan seblak, bahannya ada. Lucu, kayak uangnya ajaib. Beli es krim, gitu-gitu segala macam ada. Makanya dia juga bingung tiba-tiba si Om Diet nggak pernah buat seblak, tiba-tiba buat seblak. Tapi pertanyaan gue duitnya asli kan bisa dia pakai Iya, nantinya asli. gitu. Asli. Soalnya dia nggak tinggal di luar negeri, jadi duitnya kepake gitu. Masih rupiah. Alhamdulillah. Nah, buku besar tadi, buku besar tiba-tiba Ada tulisan. apa tuh? Tabel gitu. Iya, jadi tuh kayak ada tabel itu dia di daerah mana. Terus dia bentar ya saya cari dulu. Sama mantra. Mantra tuh apa? Tapi masih kosong bentukannya. Eh, Jadi di bawah tabel itu ada mantra gitu, ada tulisan mantra. mantranya masih kosong. Lah terus Iya, masih kosong. Kalau Untuk misinya apa? selesai, ada mantranya atau gimana? Iya. Jadi nih Pasal ada satu mantra, gitu. ada gitu. ekspedisi. Kenapa disebutnya ekspedisi warung kopi? Jadi tuh dia ada ekspedisinya, ada datanya, kayak gitu. Nah terus isinya tuh ada ekspedisi keberapa, terus nama kampungnya apa, nomor rumah Pak RT sama keterangannya. Tapi di situ Oh, mereka baru tahu
Boleh kasih lihat Di sini tuh, teman-teman. di sini mereka bingung. Di sini tuh mereka bingung, hah, nomor rumah Data Pak RT apaan gitu. Ih, nih? data apa nih? Terus dia iseng kan nanya ibu-ibu, "Bu, rumahnya Pak RT nomor berapa?" gitu. Terus disebutin nama ibu-ibunya, mereka tahu dan tertulis lah di situ. Langsung otomatis. Langsung otomatis. Oh. Crazy. Tapi di keterangannya apa ya, Kak Afia? Keterangan tuh isi. Oh, Isi ini ada keterangan. tabel Keterangannya tuh keterangan. kalau keterangan tuh kalau misinya udah selesai kelar. Checklist. Checklist gitu. Klik gitu sendiri. Iya. Terus nanti yang kamu bilang mantra atau apa? Tiba-tiba muncul tulisan gitu. Jadi kalau misinya udah selesai, itu muncul satu persatu Huruf, hurufnya, satu huruf. mantra. Buat mereka Balik lagi. Oh, berarti mantra itu muncul kalau semuanya udah selesai isi misinya. Ini ada banyak kolom kan, berarti ada berapa tuh? 7 misi ya? Nanti kalian bisa lihat. Berarti kalau satu misi satu huruf, 2 misi Nah, misalkan satu huruf lagi gitu. satu misi ada 5 huruf. Iya. Kan mantranya Oh. panjang. Dia Oh, cuma ada. misalkan satu misi udah kelar nih. Cuman huruf N doang yang keluar. N kan banyak misalkan di satu kalimat itu. N doang yang keluar. Oh. Kayak gitu. Tapi misinya itu ngapain? Dia biasanya kan aku baca dikit-dikit ya, nggak semua. Itu biasanya katanya di tempatnya itu dia suka ada kejadian-kejadian lucu gitu tuh. Apa aja sih, Kak? Jadi ini Di setiap tempat-tempat yang berbeda pintunya itu. jadi itu sebenarnya buat nyari misinya itu. Misinya tetap sama satu misi. apa Yaitu tuh? Nyari mantra. Nyari nomor rumah Pak RT sama nama kampungnya. Berarti nggak sulit dong harusnya. Iya. Iya. Tapi setiap dia mau nanya itu kayak susah aja gitu. Ada aja rintangannya. Apa contohnya? Jadi Contohnya. kayak misalnya ada Sirian hampir dipukul. Riana sampai dipukul sama Sama dia tuh udah malam banget nih ya, mereka udah hampir lupa buat nanyain nama kampung sama nomor rumah Pak RT. Terus Rian impulsif aja nih, dia nanya ke satu cewek. Nah pas ditanya itu bapaknya si cewek datang, si ceweknya nangis gitu loh pas ditanyain si Rian. Kenapa? Karena si cewek itu lagi panic attack. Oh, dikira ngomong ngapain gitu sih Iya. ya. Oh. Terus pas banget sama bapaknya lagi ngejemput dia di warung kopi itu. Akhirnya si ceweknya nangis, si bapaknya langsung mukul si Rian. Kasian banget Rian. Si Rian. Udah jatuh dari motor, mau dipecat. Iya, jadi per daerah tuh beda-beda kan Iya. misinya. Ada kayaknya si nenek ini selalu ikut juga di setiap Si nenek yang punya pintu. Cuma dia tuh bisa berubah wujud dari jadi siapapun. Oh. Kayak gitu. Nah, Iya, dia iya, tuh kayak ngasih hint-hint gitu kan. Oh. Iya. Dia ngasih hint-hint gitu. Dia ngasih hint-hint gitu apa namanya? Ada tujuan lain gitu kenapa mereka tuh kesana. Jadi nggak cuma pindah tempat doang. Oh, tetap kayak didampingi gitu nggak sih? Tetap diawasi. Tetap diawasin gitu ya. Lucu banget sih, ini tuh baca buku tapi kayak main game. Iya benar. Kan? Benar. Jadi Diawasin. misterinya itu. Emang kenapa sampai diawasin? Kalau Berarti nggak diawasin ntar dia kemana-mana. oh. Nggak bisa balik lagi. Oh, gitu. Tiba-tiba jadi enjoy Iya, enjoy. menikmati hidup di sana. Oh, berarti setiap pintu terbuka, pindah-pindah tempat. Nah, setiap tempat itu berarti ada aja rintangannya gitu. Yang satu yang itu tadi. Ada yang Dipukulin lah segala macam. apalagi rintangannya? Coba nanya. Nih, kan katanya kan tanggalnya sama tuh. Nah, terus kalau misalkan udah malam terus besoknya pagi, tanggalnya sama lagi atau enggak? Kalau misinya belum selesai. Jadi misalnya nih Iya, misinya belum selesai. Nah, itu bakal berganti hari. Oke. Oh. Terus tuh di situ. Kalau nggak Terus, tapi selesai kalau misinya. selesai dia tetap di tanggal yang sama, tapi pindah. Oh. Gitu. Tanggalnya doang yang nggak berubah gitu ya? Tapi dia punya tenggat waktu nggak? Oh iya. Misalkan kayak bener. seminggu nggak selesai nggak bakal balik gitu. Terus dia tetap di sana gitu. Oh dia stay di sana. Enggak sih, enggak. Oh. Jadi mereka kayak 1-2 hari selesai misinya. Oh. Pokoknya kalau mereka Hebat nggak- ya jago. Iya, jago. kalau mereka nggak bisa Sepik-sepiknya ngelarin jago. ya mereka terjebak di situ terus. Dan anehnya mereka bisa nelpon Nelpon. orang yang ada di desanya dia yang asli. Di 15 hari. Jadi dia bukan di alam berbeda, dia bukan di tempat alien atau Berarti gimana. masih ada di satu bumi Iya, ya. dia bisa nelpon terus ntar orang sononya bilang
kemana warung lu gitu-gitu kan, terus mereka alasannya libur. Kenapa nggak bilang minta selamatin atau gimana? Kenapa enggak? Karena tidak masuk akal. Iya. Kayak Kayak takut pasti ini orang nggak percaya ya. lu bercanda sama gue udah bapak-bapak lo, udah Terus kakek-kakek. dia kan nggak pernah pulang. Keluarganya nanyain nggak gitu, suka alasannya nanya. liburan mereka. Oh libur. Oh kan nggak sendiri. Tapi warung kopinya dia ada di situ, cuman tutup aja Tutup, gitu. iya, tutup. Oh, oke. Terus apa keluarga gak nyarian sama Asti nggak nyariin? Itu bukannya mereka masih remaja Iya. ya? Bukan nggak sekolah. Iya, si Rian baru lulus. Terus bapaknya nggak Iya, kayak emaknya ya. Terus bapaknya nggak nyariin Rian sama Asti? Si Rian bapaknya nggak nyariin, tapi si Asti. Asti gimana terus? Si Asti kan emang dia sama keluarganya hubungannya jelek ya. Dia pernah minggat ke kosannya Bu kos di dekat kafe. Oh, ada kos-kosan. Iya. Terus si Diat kenapa nggak bisa nikah sama Marni? Ah, siapa lagi tuh Marni? Siapa lagi? Mari itu siapa? Marni cewek yang disukai sama Iya, dia, jadi- anaknya Pak. Jadi Pak Siapa lagi? Anaknya apa sih? Palondo. Iya, Palondo. Palondo. Jadi ada Jadi Palondo, tetangganya. pelanggan kopi di situ. Pokoknya apapun kopinya espresso kayak apa, misalnya kopi hitam. Iya. Percuma dia beli alat-alat canggih, misalnya kopi hitam. Makanya si Asti apa, Pak ngapain dah kita beli alat-alat canggih? Ujung-ujungnya kopi hitam, ABC aja kalau gitu. Oh, Om dia suka sama Marni. Tapi Iya. Marni itu dari desa asalnya. Iya, Marni itu anaknya Palondo, tangganya dia nih. Si Diat naksir banget sama si Marni ini, cuma suatu hari itu si Marni bilang katanya mau nikah. Jadi akhirnya dia mau memendam. Nah, itu dia Om Diat itu taunya pas kapan? Pas lagi berkelana atau gimana? Enggak, sebelumnya sih udah sebelumnya. tahu. Juga telepon. Oh, berarti beneran figuran ya ini Marni. Telepon Palondo ya ada Marni terus telepon. Iya, kangen banget ya. Gue kangen gini, bisa aja kata Marni. Oh, oke. Om dia kayak Rio Dewanto lah. Iya. Si Terus Marni Marninya kayak Ariel Tatum gitu loh. Gak ada hanya Geraldi tapi di situ ya. Di situ doang. Terus bagian yang mengesankannya di Paling situ seru apa? menurut lu apa? Paling seru apa? Paling seru. Selain berpindah tempat. Kayaknya pas dia ada nih di satu tempat di desa mana ya, lupa namanya. Jadi dia ketemu sama depan warungnya tuh toko agen gitu, namanya si Koko yang punya. Oh, pas di- sudah pindah-pindah nih. Iya, pas sudah pindah-pindah. Si Koko ini tuh kayak ngasih banyak advice gitulah ke si Diat, jadi ikut ke bawah. Itu sih. Buat hidup. Heeh. Ketemu orang lain. Oh jadi itu selain berpindah-pindah tuh dia ada manfaatnya gitu ya. Jadi banyak dia banget. ketemu banyak orang, belajar kehidupan Belajar. segala macem gitu. Rintangan yang paling sulit apa? Paling sulit apa ya? Kayaknya pas ada di satu tempat, lupa lagi namanya. Itu dia pas baru banget pindah, dia buka pintu, Om dia tuh itu depannya tuh lagi ada panggung gitu loh, dia Anjir, depan panggung. dan dia kayak dihalangin panggung gitu. Bingung ya. Di belakangin atau depan? Jadi dia langsung Di ngeliat backstage. panggungnya. Soalnya lagi dibikin gitu lah, depannya panggung banget. Terus di situ dia bangunin si Rian sama si Asti tuh gak bangun-bangun. Akhirnya dia ngide aja tuh bangunin pakai toa. Banguninnya kebakaran pada dateng, kira kebakaran beneran. Terus habis itu Bangunnya dari panggungnya ya? Oh, dari dalam rumahnya toa Toanya dari kebakaran. mana? Toanya? Dia punya. oh dia punya. Ajaib ya, Bun. Buat promosi dulu. Kirain si nenek yang ngasih tahu. Iya. Terus di situ pas pada nyamperin itu pada bawa ember kan ya. Emang teriakan gitu gede banget apa sampai orang-orang pakai toa? Iya, pakai toa, Neng. Toa kan kecil Mereka banget. pindahnya selalu di desa ya, bukan di Iya, kota ada yang di gitu. hutan juga. Jadi Anjir. Lu jualan kopi di Hutan hutan. Kalimantan. pasti ada tetangganya kan. Tapi ada yang beli pas Nggak itu. ada sepi. Seru nggak? Tapi akhirnya
Terus dia cari rumah Pak RT-nya gimana? Iya, di hutan. Jadi ada satu kayak pelanggan tetap gitu lah, suka datang ke tempatnya. Jadi pokoknya ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya dia ngide aja tuh buat ngadain nonton bareng bola. Padahal dia nggak tahu itu bola apaan yang ditonton. Akhirnya dia ke kampung tuh, dari hutan ke kampung buat manggilin apa sih, masyarakat kampung buat nonton bareng Di warung kopinya. Akhirnya ketemu tuh si Pak RT. Iya situ. Oh, di situ. Kenapa harus nemu Pak RT sih? Kenapa enggak Iya, kenapa misinya Pak Lurah gitu? Kenapa? Pak RT-nya? Pak RW. Tapi abis ketemu Pak RT tuh diapain Pak RT-nya? Dikasih kopi. Enggak, pokoknya yang penting tahu nomor rumah. iya tahu nomor rumahnya Oh, aja. nomor rumah Pak RT pokoknya. Kenapa nomor rumah Pak RT? Jangan-jangan itu mantan nenek-nenek kan? Setiap RT gitu. Iya tahu. Jauh ya, Wak. Jauh banget loh. Mantan aku. Si nenek kangen tapi aku nggak bisa. Jauh banget loh. Bener ngakak ya. Iya, Terus pas dia udah balik lagi gimana? Ke tempat asalnya. Akhirnya Berhasil tapi kan? berhasil gitu. Tar, berhasil kan mantranya muncul. Terus dia ngucap bareng-bareng gitu. Jadi pas mantranya udah lengkap semua, itu mereka ritual gitu lah, kayak saling pegangan tangan. Alhamdulillah kita udah gitu lah ya. Iya. Alhamdulillah di Bali. Pakai darah kambing nggak? Ya. Dia tahu dari mana harus pegangan begitu ngucap mantra Ya. begitu. Enggak kayak Kayak di film-film Korea aja. gitu loh. Iya kata si Asti, kita pegangan tangan aja biar kayak di film gitu. Ide ya. Iya gitu. Terus. Itu detik-detik mereka kembali tuh gimana? Cering gitu apa gimana? Tidur dulu. Itu mereka Tidur bangun dulu ya? Iya. Oh, dia bangun nyampe. Tetap harus dengan sistem tidur dan bangun dan buka pintu. Oh. bangun-bangun dia ada di satu tempat gitu, gua. Gua aja. Habis mereka bacain mantra itu, bangun-bangun mereka ada di guanya si nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu tinggal di goa. Aslinya ya. Terus Jadi di situ ketemulah sama si nenek-nenek itu. Akhirnya si Asti udah mau ribut sama si nenek-nenek itu tapi ditahan. gimana asik pas ketemu neneknya kayak lo yang bikin kayak gitu nggak? Atau kayak gimana? Iya. Kayak gitu nggak sih? Terus mereka kenalan di situ. Tapi sebenarnya Asti takut kan, kayak Iya. dia bisa mindahin gue, sedangkan gue nggak bisa apa-apa. Jadi dia nahan. Dia cuma bisa bikin seblak aja kan. Terus akhirnya mereka kenalan. Tahu gak nama neneknya siapa? Siapa? Gwen. Bagus banget ya. Gwen. Ada dikasih tau nggak kenapa alasan dia untuk memindahkan itu? Jadi dia si Gwen ini. Jangan di spoiler. Oh iya. Gak apa-apa, dikit aja. Enggak. Dikit aja. Baca bukunya aja. Dikit aja keluar aja. Kasihan perlu nungguin, sumpah. Salahin dia ya. Terus salahin spoilernya dia. udah banyak. Oh iya, udah baik banget. Ya udah kasih tahu di Instagram kalau gitu. Oke. Oh. Spoilernya. Iya nanti ya. Kalau inget ya. Kalau inget ya. Udah. Ayo udah ada lagi. Serunya apa sih? Serunya seseru itu banget gak sih? Sekocak itu gak sih? Kocak Kayaknya banget. iya, bab 1 bab 2 dibaca di WhatsApp waktu itu kayak anjir sumpah ya. Berhenti ketawa. Apalagi kalau lagi ngedit ya, apalagi kalau malam-malam ya Allah pengen ketawa ngakak tapi malam-malam kan. Tuh, yang edit aja sampai nggak sanggup loh. Tapi seru dibikinin series gitu gak sih kalau yang soalnya petualangan gitu gak sih? Coba Kapan PH. ya? Iya, soalnya terakhir tuh film-film sekarang nggak ada yang kayak petualang-petualang gitu. Iya. Udah gitu di Makasih banget. combine-nya sama komedi juga kan. Iya. Kayaknya main Tolong Rio dong. Dewanto. Rio Dewanto. guys. Seru banget cari nomor rumah Pak RT. Oke, terima kasih Via, terima kasih. Terus ceritanya ekspedisi warung kopi bulan Agustus bakal pre-order di Romansius, di Lovable juga ada infonya. Tanggal 27 ya? Iya, 27 Agustus pre-order. Oke, terima kasih buat kalian yang mau info buku-buku yang mau terbit selanjutnya. Nanti bisa dicek lagi ya. Infonya ada di Instagram Penerbit Lovable Group. See you, bye. Kayak tangannya dia yang sakit gara-gara digituin sama siapa di
tangannya kena pisau apa-apa gitu, bukan pintu, ada lagi kan kejadian. Si neneng ya. Pokoknya tangannya kenapa gitu. Terus si Asli tuh nyebutin yang kesannya dia tahu kejadian itu. Kayak gitu-gitu, tapi dia bilang, "Apaan sih, mimpi apaan sih?" gitu. Iya, dia nggak ngerasa. Tapi si Asli sama Rian tuh kayak something gitu kan, kayak dia punya pacaran? Enggak dong. Jadi Kayak ada si rahasia, Gwen ada ini rahasia. katanya nyari sesuatu dari antara mereka bertiga, cuma nggak disebutin apaan. Iya, terus Dia sampai gimana ending. dia tahu? Kayak manusia hero gitu nggak sih? Apa sih? Kayak mau penerusnya ya, jualan pintu. Enggak, dia bilang nyari sesuatu apa? Manusia hero. Oh, maksudnya dia Kok jadi mana? Dia punya kekuatan kayak si nenek gitu. Iya nyari apa emang? Iya, Si sampai Gwen ending tuh dikasih Gak tahu. mau ngasih tau aja. Apa udah dikasih tau Pain belum? Masa nggak dikasih tahu sampai Bisa kita ending? telepon sekarang nggak Pain? Jadi si Gwen ini tadinya tuh biasanya bikin ramuan, tapi ramuan buat ke dunianya si Diat, Asti, Rian ini selalu gagal, nggak kelihatan mulu dia. Nah pas si Om Diat ke situ, kok dia heran kok dia bisa ngeliat gua gitu. Oh jadi cuma Om Diat doang bisa ngeliat dia. Nah nggak tahu Iya. deh tuh, pokoknya Iya. dia juga heran kok si Diat bisa ngeliat dia. Gitu. Oh. Iya makanya pas datang dia langsung ngomong, "Kamu bisa lihat toko ini." Oh iya, gitu. aku baca. Tujuan si nenek tuh apaan? Tujuan si nenek bikin ramuan itu buat ke dunianya Diat, buat ngambil sesuatu dari antara si tiga itu. Berarti Kita belum buat tahu ada